Assalamualaikum teman-teman. Jadi kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang patofisiologi penyakit pada sistem urinaria yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Apoteker Mira Febrina MSc. Yang beranggotakan Desti Fitrianingsih, Liliana Saharani, Liza Elvira, Mutia Kamila, Sania Rizky Ananda, dan Selvi Aulia Wibowo. Dan ini merupakan gambar sistem urinaria. Bisa dilihat, ISK atau infeksi saluran kemih memperlihatkan sindrom klinik yang bervariasi meliputi pyelonephritis atau radang pada ginjal ISK bagian atas, cystitis radang kandung kemih, uretritis radang uretra ISK pada bagian bawah. ISK kambuh karakteristik episode simptomatik yang bervariasi dengan periode asimptomatik diantaranya. Relapse, penyebab organisme yang sama dengan infeksi awal, sedangkan reinfeksi penyebab organisme baru yang berbeda dengan infeksi awal. Menurut etiologi, ada ISK complicated, yaitu penyebabnya E. coli sejumlah 85% infeksi yang didapat dari masyarakat. Selanjutnya, Staph saprophyticus sejumlah 5-15%. Lalu ada ISK complicated atau nosokomial, penyebabnya yaitu Proteus sp, Klebsiella sp, Enterobacter sp, Pseudomonas sp, Staphylococcus, Enterococcus faecalis, Candida sp pada pasien kritis dan pasien dengan karakterisasi kronik. Mayoritas ISK disebabkan oleh organisme tunggal. Pada pasien batu ginjal dengan kateter abses ginjal kronik ditemukan organisme campuran yang terisolasi. Di kelas selanjutnya adalah mekanisme pertahanan tubuh, yaitu ada pH urin yang rendah, konsentrasi urea yang signifikan, osmolalitas tinggi, respon berkemih saat bakteri masuk, sekresi cairan prostat atau pria, senyawa glikosaminoglikan melapisi sel epitel kandung kemih, lapisan pelindung adesi bakteri, protein tam horsepaul mencegah ikatan dengan reseptor, imunoglobulin atau IgA, dan yang terakhir adalah lactobacilli. Faktor resikonya pada laki-laki yaitu tidak sunat atau khitan, usia tua termasuk hiperplasia postrat. Pada wanita yaitu hubungan seksual, kurang berkemih pasca koitus, memakai diafragma, memakai spermisida jelly, diabetes, kehamilan. Dan faktor resiko lainnya adalah urologi, instrumentasi, transparansi ginjal, neurogenik kandung kemih, obstruksi saluran kemih. Bisa kita lihat pada gambar yang tertera. Gejala dan tandanya pada tipe simptom pada ISK bagian bawah meliputi disuria atau sukar dan nyeri saat kencing, frekuensi, sering kencing tanpa peningkatan volume harian, urgensi selalu ingin kencing, nyeri pada daerah suprapubik, nokturia. Selanjutnya, manifestasi klinik pada ISK bagian bawah yaitu meliputi nyeri panggul, nyeri abdomen, simptom sistemik meliputi demam, kaku-kaku, sakit kepala, mual, muntah, rasa tak enak badan. Baiklah, selanjutnya gejala lain yang ditemukan pada penyakit infeksi saluran kemih. Ada 4. Yang pertama itu hematuria, yang kedua urin bau dan keruh, yang ketiga proteinuria, dan yang keempat demam dan bingung, terutama pada geriatrik dan pediatrik. Diagnosis urin. Diagnosis urin adalah kemampuan untuk menunjukkan jumlah bakteri yang signifikan pada spesimen urin yang tepat. Yang pertama itu, pasien dengan infeksi saluran kemih biasanya akan mempunyai besar dari 10⁵ bakteri per mililiter di urin. Yang kedua ada urinalisis. Urinalisis adalah pemeriksaan yang dilakukan melalui analisis sampel urin di laboratorium. Pada uji mikroskopi ini sebaiknya urin yang diambil adalah pemeriksaan urin pada pagi hari karena kepekatannya tinggi. Yang terakhir ada kultur dan sensitivitas. Gagal ginjal kronik. Gagal ginjal kronik adalah kehilangan fungsi ginjal secara progresif yang terjadi berbulan-bulan sampai bertahun-tahun,
yang dikarakterisasi dengan perubahan struktur ginjal secara bertahap disertai fibrosis interstisial. Gagal ginjal kronik dapat disebabkan oleh beberapa penyakit. Yang pertama itu diabetes, yang kedua hipertensi, yang ketiga glomerulonefritis, yang keempat ada ginjal polikistis, yang kelima ada terjadinya penyumbatan di ginjal, yang keenam ada kelainan autoimun, yang ketujuh ada kanker, dan yang terakhir ada kelainan pada ginjal itu sendiri. Pada penyakit ginjal terdapat beberapa stadium. Yang pertama itu stadium 1. Itu terjadi kerusakan ginjal mencakup kelainan dalam pemeriksaan darah atau urin atau dalam pemeriksaan pencitraan dengan GRF normal atau hampir normal, tepat atau di atas 90 ml per menit, atau besar sama dengan 75% dari nilai normal. Stadium 2 GFR glomerulus filtration rate antara 60 dan 89 ml per menit dengan tanda kerusakan ginjal. Nefron yang tersisa dengan sendirinya sangat rentan mengalami kegagalan fungsi saat terjadi kelebihan beban. Stadium 3 GFR antara 30 sampai 59 ml per menit. Insufisiensi ginjal dianggap terjadi pada stadium ini. Nefron terus-menerus mengalami kematian. Pada stadium 4 GFR antara 15 sampai 29 ml per menit dengan hanya sedikit nefron yang tersisa. Dan ini merupakan table definition and prevalence of the stage of chronic kidney disease. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.